ini kan asli nih. Ya. Otomatis kan harus ketemu sama beruangnya ya kan. Udah ketemu sama beruangnya. Ini ketemunya kita nggak tahu nih. Ketemunya beruang yang udah mati kah atau yang masih hidup kah, diburu atau gimana, karena kan yang kita tahu kan perburuan kayak gitu kan nggak boleh, dan kenapa bisa ada barang ini gitu. Jadi secara adab atau secara, kalau misalnya adab sih, secara adab supranatural atau secara mistis, cara untuk memperoleh itu seperti di awal tadi kita ceritakan bahwasannya seseorang yang ingin mencapai suatu hajat keinginannya, kakek-kakek kita orang-orang zaman dahulu, mereka tuh melakukan mesubudi. Mesubudi itu seperti bertapa atau seperti dia berkhalwat di Iya. dalam kamar, terus dia berzikir, mereka berdoa minta kepada Allah. Jadi tuh nanti tuh ada istilahnya dalam wasilah yang diberikan Allah kepada kita tadi tuh. Contohnya itu tadi. Jadi boleh saja ceritakan bahwasannya benda-benda yang ada di hadapan kita ini sebenarnya mereka berasal dari dimensi yang berbeda. Bukan dari sini. Bukan dari alam manusia sih sebenarnya. Sebenarnya mereka dari alam manusia tapi sudah bertransport berteleportasi ke Iya, alam dimensi teleportasi ya. ke alam dimensi yang berbeda. Dan itu bisa. Bisa. Nah, jadi benda ini kita dapatkan atau saya dapatkan memang dari alam gaib. Datang sendiri kah atau melakukan Ritual. penarikan ritual apa gitu? Ya sebenarnya benda ini ya. Atau amalan karena kita ini Saya amalan ceritakan, gitu. saya ini dapatnya dari seseorang sesepuh, ya. Oh, Dari jadi seseorang dikasih gitu Pak. diberikan kepada saya. Cuman proses sesepuh itu mendapatkannya, ini benda ini memang datang sendiri kepada beliau. Dalam bentuk seperti Dalam ini. bentuk bendanya tidak ada di sini. Jadi ada tempat terbuat, ada suatu wadah yang terbuat daripada bambu. Dan usianya ini sudah sangat tua sekali. Jadi bambu tadi itu berbentuk seperti macam gelas. Berbentuk seperti gelas. Seperti sebesar ini, berdiameter seperti ini, tinggi segini. Dan itu di sekeliling gelas tadi itu dia memiliki tulisan-tulisan atau ada rajahnya. Dan rajahnya itu dalam aksara karo. Karo. Berarti ini asli Sumatera Utara. Ya, asli Sumatera Utara. Ya. Jadi bendanya, dia pun sesepuh tersebut mendapatkan benda tersebut. Saya sudah melihat barangnya, cuman karena benda yang Tempatnya tadi gelas wadahnya Wadahnya tadi itu masih dipegang oleh sesepuh tersebut, jadi saya tidak bisa tampilkan di konten kita berikut ini. Jadi sesepuh tersebut mendapatkan gelas itu pun secara supranatural. Dia mendapatkan benda tersebut setelah ada 3 hari kemudian beliau bermimpi didatangi sesosok terus berkata, nama saya ini dan itu dan kamu harus mencari saya. Jam 3 terbangun, habis itu tergerak hati sesepuh tersebut untuk memegang wadah tadi, dan tiba-tiba wadah tadi tidak digoyang-goyang saja. Duduk. Kok udah ada aslinya isinya? kosong. Itu tadi wadah tersebut. Loh, kok ada isinya? Setelah dibuka, tengok, inilah yang ada di dalam. Sudah ada isinya. Udah dalam bentuk ada Enggak ada. ini atau ini saya sendiri sih, saya buat untuk jadi kalung. untuk bisa jadikan mainan lah. Mainannya cuma kuku aja biasa. Kuku aja, ada bekas dagingnya sih, nama bulu-bulunya. Gitu. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya nih ya Bang ya. Kira-kira apa lagi yang mau kita bahas ini? Ini ada beberapa kayak apa ya? Jadi seperti kayak keris tapi bentuknya agak beda. Iya. Nah, itu dulu lah, itu boleh lah. Ini apa namanya Bang? Kira-kira. Jadi seperti itu tadi, seperti yang Adinda sampaikan tadi, bahwasannya apa? Kan ada yang untuk perlindungan, untuk penyerangan, untuk segala macam. Jadi seperti benda tadi ini seperti kuku tadi lah, kuku beruang. Itu kan doa-doa yang dimasukkan ke dalam kuku tersebut kan untuk sebagai penjagaan, sebagai pemberi semangat dan kekuatan di badan. Tetapi kalau yang ini
Jadi kita ini kok seperti Ini kayak wayang. ya wayang. Ya, Jadi ya, ini mengambil filosofi Semar, Semar, Gareng, Petru, yang itu Bagong. ya. Iya, tapi ini Semar itu gurunya kalau nggak salah ya. iya bapaknya mereka lagi. Itu Ah, pada iya, musuhnya iya. yang ada jambul putihnya itu. Iya. Jadi kok ini seandainya ini bisa dibuka. Oh, ada dalamnya lagi. Ada. Oh iya. Ini asli maksudnya ukirannya itu dibuatkah atau memang bentuk pusakanya gitu dapat langsung? Ya, dapat langsung begini. Berarti nggak ada campur tangan manusia mengukir. Udah seperti ini. gitu. Itu masalah yang seperti itu Allah bisa ininya ya. Karena banyak juga benda-benda seperti gini ada yang sebenarnya asli, cuman karena apa udah hidup kemungkinan karena zaman sekarang orang udah susah cari rezeki. Jadi banyak terjadi duplikat palsu gitu. Oh, yang makanya ada yang Jual yang namanya KW-KW. KW-KW Iya. tadi. Dan itu nggak ada ininya, maksudnya kan nggak ada energi apa ya, itu cuman untuk apa ya, koleksi berarti ya. Maksudnya? Yang KW-KW itu tadi Sebenarnya sih untuk dikoleksi juga sih nggak perlu, nggak ada ininya, nggak ada gunanya. ya untuk pamer. Ya kan Bang? kan banyak yang awam nih kayak aku Ya, gini kan. benar, Terus benar, tiba-tiba dia datang gitu kan. Aku dapat pusaka nih. Aku narik di sebelah sana gitu kan. Rupanya dia beli di Tokopedia gitu. Iya, Nggak boleh sebut merek. jangan. Nggak boleh. Nanti kita sensor aja ya. Di toko-toko tradisional lah yang Iya, jual benda-benda seperti ini. Karena di online shop itu di e-commerce tuh banyak kayak Ada gitu. juga ya? Ada. Oke. Aku pernah lihat soalnya kan. Udah lanjut lagi ya. Jadi ini sebentar tadi apa nih? belum kita bahas Oh, belum ininya. kita bahas Mungkin ya. bisa dijabarkan oleh Baroni ya. Roni ya, Kayaknya Baroni nih. Adinda Roni. Bahwasanya kalau yang tadi kan itu kan keras untuk perlindungan. Kalau yang Iya. ini Kalau ini aku bisa sebutin namanya? Nggak boleh. jangan. Iya. Kalau ini Asrornya aja. iya, ini banyak difungsikan itu untuk kekuatan ya, banyak kekuatan atau jaga diri. Iya. Kalau ini lebih difungsikan buat penari. Maksudnya penarik apa? Ya, pengasihan Pelet. ke pelet seperti itu dia. Bukan gini ya. Ah. Kalau ini melet. Oh. Melet. Bukan pelet makanan ikan. Ini ya. huruf depannya P bukan M. Oh, iya, iya. Ya, seperti itu. Ini lebih banyak difungsikan untuk ya Pelaris bisa pelaris. pelaris, bisa pelaris, pemikat atau juga Lawan jenis ya. Disukain Iya. orang. atau disukai orang, disenangin orang seperti itu. Lebih banyak difungsikan untuk hal-hal seperti itu. Jadi inilah perlu kita jabarkan di sini. Inilah doa yang telah disimbolisasikan. Doa tapi udah dalam bentuk wujud benda. Seperti ini. Oh. Jadi Makanya kalau kita cuma berdoa, kan doa kan nggak bisa dilihat. iya. Tapi inilah bentuk doa yang sudah bisa dilihat. Jadi doa-doa kita itu terwujud jadi satu. Jadi doa tadi itu Gitu. tadi si sang empu pencipta tadi ataupun sesepuh yang luar biasa tadi menciptakan benda seperti ini. Iya. Dia berdoa. Jadi doa beliau tersebut dimasukkan ke dalam media seperti ini dan dimanifestasikan lah, diwujudkan ke dalam benda seperti ini. Dan kita tahu bahwasannya orang-orang zaman dahulu itu banyak mempergunakan simbol-simbol semar. Sehingga banyak orang-orang zaman dahulu itu mempergunakan ajian atau mantra-mantra seperti semar ireng, semar mesem, semar kuning, semar pencono. Seperti itu. Dan ini dapatnya di mana? Ya, ini pun datangnya dari gaib juga. Gaib. Berarti yang ada di sini Dari gaib semua. rata-rata gaib ya. Ya, dari gaib semua rata-rata. Kecuali ini ya. Nah, ini nggak dari gaib, Ya. beli. Ini Enggak, aku beli. lilin ini gaib juga sebenarnya. Pertama kan dia tidak ada. Iya ya. Tunggu kita beli ke toko baru ada. Oh, iya, dia baru gaib ada. juga. Ada perantara juga berarti Ada ya. perantaranya. Tapi nggak spiritual dia. Dia ada uang bisa beli. Iya. Oke. Ada lagi lanjut Bang. Ya, semar. Kira-kira Gimana? apa lagi ya? Tunggu ya. Aku melihat ada bola-bola apa ini? Atau mana dulu nih kita bahas nih? Bukan bola-bola bakso ya? Iya bukan. Tapi aneh nih, boleh dipegang nggak sih Bang? Boleh. Maksudnya aku takutnya Ya, salah-salah baca pegang. bismillah aja. Iya. Assalamualaikum. Tadi kan tangan masih mau comot aja gitu. Nah ini dia. Ini teman-teman.
Ini berat loh. Ini bentuknya kayak kelereng. Aku ini nih ya. Terus ada ini kayak yang abang bilang tadi, apa namanya? Rajah ya. Iya, raja. Ada rajahnya. Ini angka 9. Ini aksaranya aksara Arab kah atau apa bang? Kayaknya aksara Arab ya. Aksara Arab campur aksara Jawa itu. Jadi Ini ada dia bukan angka 9 itu sebenarnya. Heeh, Itu yang dibilang orang sebagai pusar bumi. pusar bumi. Dia seperti begini. Nah, ini tapi asli ini berat teman-teman sekalian. pusar Jadi bumi. coba berat bang, Iya. ya kan? Kelereng nggak segitu berat maksudnya. Itu batu kah atau besi atau apa? Logam. Ini logam, Logam, kuningan. tapi nggak kuning. Itu karena faktor usia ya. Iya iya. Jadi Oh, udah hilang kuningnya ya. Berarti abuan. Iya. jadi di sini bagian bawah dan bagian atasnya ini membentuk seperti pusar bumi. Jadi pusar bumi sendiri seperti inilah filosofinya seperti manusia. Pusat itu terus sumber segala sesuatunya. Jadi kalau misalnya pusat itu masuk angin dan segala macam bisa mengganggu Kinerja tubuh metabolisme yang lain. tubuh, kesehatan dan segala macam. Dan juga pusat bumi itu memiliki makna yang sangat luar biasa karena dari segi simbolisasi gambarnya kan seperti ini. Kayak spiral ya. Macam spiral itu kan? jadi dia bisa membentuk medan energi. Medan energi. Jadi ini tadi sebagai apa namanya? pusar Pusar bumi. Memang namanya pusar bumi. Iya, pusar bumi. Ya, penyebutan itunya. Jadi Ambilnya di inti bumi kah atau karena kan ada kata buminya gitu. jadi untuk penamaan segala benda-benda itu karena memang udah pakemnya seperti itu dari leluhur kita ataupun dari sesepuh kita menyebutnya seperti itu. Oh iya. Jadi ini Kegunaannya insyaallah atas izin Allah, berkat Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini bisa sebagai apa ya? Untuk pagar, untuk apa seperti itu. Oh, berarti defense juga lah ya. Defense. Tapi berbeda dengan yang kuku tadi. Kalau kuku tadi kan dia untuk sebagai defense bisa dan dia sebagai untuk menyerang juga bisa seperti itu. Kewibawaan juga bisa gitu. Ya. Tertarik aku jadinya membahas-bahas kayak gini. Kalau kalian itu tadi ya, kalau kalian misalnya punya barang-barang seperti ini, benda-benda pusaka seperti ini dan mau di-sharing ke teman-teman yang lain juga, ya, kalian bisa hubungin Telisik mistis. Nah, nanti bisa kita bareng-bareng obrolin gitu. Oke, apalagi Baronnya lah, coba kira-kira apa yang menarik perhatian abang ini? Soalnya banyak ini kan. Aku ini mungkin aku ambil ya. Yang warna merah ya. Ini ada merah-merah nih kayaknya serem nih. Kayaknya aku tahu ini apa. Kuat. Apa tuh kira-kira bang? Ini cemeti. Iya. Cemeti. Ya. Coba digenggam. Buka telapak tangan. Nyetrum bang. Genggam kuat. Genggam kuat. Ini. Terus rasakan energinya. Jadi buka hilang. Apa kira-kira orang? Tadi dirasakan. Aku ngerasain kayak api gitu ya. Kayak ngerasain kayak api. Jadi kalau kita lihat tuh seperti film Mak Lampir itu tahu? Ya. Ini gerandongnya gitu. Bukan. Seperti senjata sembara seperti itu. Seperti itulah kalau dimanifestasikan gitu. Ya, jadi berarti ada unsur-unsur api. Ini gunanya untuk sebagai senjata. Senjata gaib. Ya. Untuk penyerangan berarti ya. Iya. Selain itu ada lagi kira-kira ininya. Defense juga. Ada, tapi fungsi utamanya itu tadi untuk menyerang gitu. Sekuat apa efeknya kalau digunakan dalam tanda kutip ya, kalau ada yang mungkin menyalahgunakan gitu kan, terus digunakan untuk menyerang orang lain, sekuat apa ininya, apa namanya, efeknya gitu dari benda ini gitu.
Karena tadi udah itu kelihatan, aku ngelihatnya karena merah-merah ya. Aku ngerasa kayak, oh ini kayaknya barang ini sering disalahgunain nanti ini kayaknya. Enggak, Jadi itulah. tergantung Ini kita. kan simbolisasi juga. Seperti tadi itu ada simbolisasi Semar Iya, iya. dan ini simbolisasinya adalah cemeti. Jadi seperti dalam permainan kuda lumping, orang yang memegang cemeti adalah orang yang Bisa memegang mengendalikan. kekuasaan. Tunggu, berarti kalau kuda lumping kan ada kuda sama apa namanya pecut apa sih? Ya, Ya, pecut pecut itu. cemeti. Oh itu namanya cemeti, Iya. bukan pecut. Apa sih? Orang awam bilangnya mungkin pecut ya. Pecut, Tapi tapi memang cemeti. nama bahasa ininya Nah, cemeti. mungkin Gitu. berbeda daerah, berbeda penyebutan lah mungkin Iya. ya. Jadi seperti buat teman-teman Trisimis telah kalau sering lah melihat ada atraksi-atraksi kebudayaan. Iya. Kalau melihat kuda lumping, Heeh. kuda lumping pasti tidak memegang pecut. Yang memegang pecut itu adalah pawangnya. Jadi pecut adalah merupakan simbol kekuasaan. Apalagi di sini pecut ini ujung pegangan sini kan ini berbentuk kepala naga. Jadi naga itu dalam simbolisasi Cina atau simbolisasi Jawa Hewan yang merupakan hewan spiritual dalam strata yang tertinggi. Naga itu lambang kekuasaan, lambang raja. Jadi di samping seperti dibilang Adinda Ronnie Brown tadi sebagai expert indigo bahwasannya benda ini sebagai senjata benar dan juga sebagai Pertahanan ada. sebagai defense itu sama saja dari senjata jadi defense juga Iya. bisa ya. Dan ini sebagai untuk apa juga sih, untuk wibawa. Yang make ini, yang bawa ini kalau misalnya bawa Jadi- ini jadi agak lebih berwibawa gitu. Iya, jadi Ada efek untuk samping. mungkin karismanya. Ya. karismanya lebih didongkrak. Jadi kita jadi lebih pede atau gimana. Jadi sekali lagi saya sampaikan buat para sedulur-sedulur, sahabat-sahabat Tristik mistis dimanapun Anda kalian berada, jangan jadikan benda-benda seperti ini sebagai apa ya, sebagai tempat menggantungkan harapan. Itu salah. Jadi tetap gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu iya. wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih sebelum kita membahas yang lain ya. Ini sebenarnya yang ditunjukin itu sebenarnya dari kita misalnya punya barang-barang kayak gini. Ini kan ada yang diisi nih ceritanya. Misalnya ada kayak Ya. orang yang bilang, lihat nih batu cincinku ada isinya gitu kan. Sebenarnya untuk mengetahui barang-barang ini ada isi atau enggaknya gimana nih Bang Da? Nah kan aku awam nih. Kalau mungkin yang spiritualnya tinggi, dia bisa tahu nih kan, dia ngeliat barang ini ada isinya nih gitu kan, atau ini ada makhluk atau jinnya yang ada di sini gitu, ada kodamnya lah bilang gitu kan. Nah, membedakan yang tidak ada dan yang ada itu seperti apa gitu? Kalau buat orang awam, misalnya gitu ya, nanti bisa tuh kita benda itu berisi atau tidak. Jadi contohnya inilah, misalnya ini. Nah ini benda seperti ini. Kita letakkan di telapak tangan kita seperti ini. Udah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Kalau misalnya kita yang Muslim, kita baca sholawat. Iya. Kita baca sholawat aja, minta kepada Allah tuh terus kita, ya Allah apakah benda ini kosong atau apa. Nanti itu akan terasa. Kayak Bang Roni tadi yang megang kayaknya ada apinya. Iya, jadi seperti seperti ini. Saya udah tangan saya kena setrum ini. Jadi udah ada setrumnya. Jadi macam tujuh Getaran energi ya. energi sini. Energi. Itu menandakan bahwasannya benda ini ada ada isinya. isinya. Dan isinya bukan berarti harus ada jin atau makhluk Iya, astralnya tidak. gitu kan. Jadi bisa dia tuh di dalamnya tuh ada doa. Dan doa ini kan memiliki vibrasi energi. Iya, tetap ada energi. Misalnya nanti ada suatu benda saya isikan doa-doa sebagai perlindungan. Ya kan? Doa-doa perlindungan seperti doa ayat kursi, doa nas misalnya seperti gitu. Jadi itu dia tidak, doa-doa seperti itu tidak berbentuk wujudnya makhluk. Tapi itu berbentuk medan energi ininya. Tetapi ada juga kalau misalnya yang kita ambilkan suatu makhluk dari masuk makhluk astral dari dimensi berbeda, kita masukkan ke dalam media seperti ini ya bisa juga. Bisa juga. Bisa juga seperti itu.
Pokoknya tuh seperti itulah. Dan itu yang kadang kayak tadi itu ya minta syarat kau nanti kalau mau kaya gitu. Ya, Tapi kau gini. harus rawat aku, harus Gini-gini kasih segala makan macam. apa gitu Iya. kan. Itu Jadi- yang berisi makhluk-makhluk seperti itu biasanya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Karena itu tadi udah diangkat nih teman-teman nih. Ini udah diangkat nih. Tadi kan kita belum bahas nih. Nah, ini boleh dipegang nggak nih, Bang? Boleh. Nah, boleh. Silakan. Sini ya. Aku ngeliat ini ada kepala naga. Iya. Nah, ini di tangkainya ini yang kiri kanan ini kepala naga. Ini apa dan fungsinya apa? Kalau digunakan untuk orang gitu. Kalau misalnya ada yang menggunakan ini gitu, membawa-bawa ini atau segala macam menyimpan ini, apa fungsinya dan itu apa? Jadi biar lebih seru, jangan saya yang jelaskan, karena kita ada expert indigo di sana. Iya. Iya kayaknya Tapi aku cuma Ini bisa untuk luar menjelaskan. biasa loh, karena bukan apa, untuk sahabat telisik mistis ketahui bahwasannya bintang tamu kita ini ataupun anggota kita dari telisik mistis ini merupakan bukan Mas, dia ini tanggal jauh loh di daerah Bali ya. ya. Iya itu pakai topi Bali ya. Maka panggil Orang Bali kan? Beli Roni. Beli Roni ya ya. Tinggal dari Bali asalnya. Enggak. Tapi Bali yang dekat sini, Bali G maksudnya. Bali. Cuman kayak ini karena kecintaan Ini- aja ini ya. kalau Jadi, Cinta buat budaya. saudara-saudara kami yang dari Bali atau mana, ini sebagai kecintaan kita terhadap budaya Bali. Makanya Adinda saya ini mempergunakan topi bernuansakan Bali. Ini kepala tombak. Iya. Iya, ini kepala Trisula Nogo itu namanya. Iya. kepala tombak itu maksudnya yang paling ujungnya gitu. Iya. Iyalah.